Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Bergabunglah menjadi anggota ICA. Kelas membership akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 1 siang. Tidak perlu pendaftaran kelas. Jika Anda berminat menjadi anggota, silakan langsung mengikuti kelas tersebut. IC akan mengadakan baptisan pada ibadah Minggu tanggal 30 Maret. Jika Anda rindu untuk dibaptis, Anda terlebih dulu harus bergabung dalam kelas baptisan kami yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 2 siang di ICA East dan di ICA West. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom saudara, ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di kitab Ulangan. Pasal 6, dan ini dikatakan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ini adalah satu perintah yang Tuhan berikan melalui Musa kepada bangsa Israel tentang bagaimana seharusnya mereka mengajar kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga di hadapan keluarga mereka, dan terutama juga di depan anak cucu mereka. Dan ini satu perintah yang menurut saya seringkali harus kita ingat untuk diri kita sendiri, supaya kita juga bisa belajar untuk diri sendiri bagaimana kita hidup, dan apa yang ingin kita tinggalkan, ingin kita bagikan kepada anak cucu kita. Dan satu hal yang bisa kita lakukan juga adalah mengenai bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bagaimana kita memberi hal-hal yang sudah kita miliki, yang sebenarnya juga datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan saya harap kelakuan seperti ini, kebiasaan seperti ini, di mana kita secara pribadi dan juga secara keluarga memberi persembahan kepada Tuhan, bagaimana hal-hal ini bisa menjadi kebiasaan, itu adalah menurut saya satu hal yang patut kita semua pikirkan. Shalom sekali lagi saudara semuanya. Saya bersyukur bisa bergabung bersama dengan saudara semua untuk ibadah online ICA hari ini. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang jalan kebijaksanaan, bagaimana kita bisa menempuh hal-hal tertentu, menempuh langkah-langkah tertentu untuk bisa menjadi lebih bijaksana. Dan bagaimana dalam kebijaksanaan kita bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur
atas hari yang telah Engkau berikan, atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami semua hari ini untuk bergabung meskipun hanya secara online, tetapi kami percaya meskipun secara online, Roh-Mu tetap ada di sekitar kami dan di dalam kami, dan Engkau akan terus bekerja di dalam kami untuk menguatkan kami, untuk mengajar kami lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah hari ini, berkati firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bekerja juga di dalam hati kami masing-masing untuk merubah kami dan menguatkan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jadi hari ini kita sudah beberapa waktu ya, sudah 2 bulan lebih mestinya ya, kita sudah belajar tentang jalan kebijaksanaan ini, dan hari ini kita akan belajar bagian 9 tentang hubungan. Dan jika saudara yang barusan mengikuti, mungkin ini pertama kali saudara mengikuti ibadah kami online, saya undang saudara untuk juga bisa melihat di channel YouTube kami dan melihat bagian-bagian yang lain dari seri Jalan Kebijaksanaan ini supaya saudara juga bisa mengikuti dan belajar lebih lagi tentang bagaimana mengikuti Tuhan dalam kebijaksanaan. Hari ini kita belajar tentang hubungan. Dan jika kita bicara tentang hubungan, ada satu ayat yang menurut saya semua orang mungkin tahu tentang ini ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Memang manusia tidak dimaksudkan untuk hidup sendiri. Kita diciptakan, dibentuk untuk menjalin hubungan. Hubungan antara sesama, hubungan juga dengan Tuhan. Bahkan kita diciptakan dalam hubungan, yaitu di dalam Allah Tritunggal, dan juga melalui hubungan. Karena di Kejadian 1 ayat 26 firman Allah mengatakan demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita sebagai manusia diciptakan melalui hubungan di dalam Allah Tritunggal ini, dan juga untuk berhubungan juga dengan Allah Tritunggal. Ini alasan mengapa kita semua begitu mendambakan hubungan dengan orang lain. Terutama mungkin ya antara suami dan istri, bagi saudara yang masih single mungkin juga berpikir seperti itu, bagaimana saya bisa mendapatkan hubungan ini supaya saya tidak lagi sendiri. Dan bahkan secara ilmiah, hubungan ini adalah hal terpenting untuk bayi yang barusan lahir juga. Tanpa sentuhan ibu dan ayah atau ayah, penelitian bahkan mengatakan bahwa sang bayi itu tidak akan bisa bertumbuh secara tepat. Setelah dewasa pun kita juga menginginkan hal-hal yang sama. Kita mendapatkan pasangan hidup yang kita panggil belahan jiwa kita. Nah, karena hubungan seperti ini meyakinkan kita bahwa ada orang yang sungguh-sungguh mengerti kita, yang tidak akan meninggalkan kita, dan kita tidak akan sendirian seumur hidup. Kita menginginkan relasi yang baik juga dan yang hangat dengan keluarga kita, meskipun terkadang keluarga kita juga terpecah belah. Karena relasi seperti ini membuat kita juga merasa bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh yang lebih besar, bahwa kita tidak diabaikan. Untuk kerja pun sama, kita bekerja keras untuk mempunyai hubungan yang baik dengan kolega kita, dengan rekan kita, dengan atasan kita, bawahan kita. Saat kita mempunyai bisnis sendiri juga begitu, kita sadar bahwa hubungan yang baik itu sangat penting, bukan hubungan yang dengan orang-orang yang tertentu. Hal-hal seperti ini membuat kita merasa aman. Karena jika orang yang bekerja bersama dengan kita tidak membenci kita atau merasa kita aneh, dan kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan atau goal yang sama, itu akan sangat membantu kita. Dan jika ada orang penting, misalnya, yang berhubungan dengan kita, wah, kita kadang-kadang merasa bangga, bukan? Saya sering ketemu orang juga dan mereka mengatakan dalam pekerjaan mereka, dalam bidang mereka, mungkin pada satu waktu pernah bertemu dengan orang yang penting dalam bidang mereka, mereka juga merasa, wah, ini satu hal yang baik sekali. Karena melalui hubungan itu kita percaya bahwa bisnis kita akan bisa bertumbuh lebih besar lagi. Dan hubungan seperti ini membuat kita merasa bahwa semua di hidup kita itu seperti berjalan dengan lancar. Kita merasa kesuksesan dan seperti semua impian kita itu terpenuhi, semua sudah komplit, sudah pas begitu. Dan kita menginginkan ini karena kita semua dibentuk seperti ini untuk hubungan. Ini adalah pembawaan kita karena kita diciptakan seperti ini. Karena sekali lagi di Kejadian pasal 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, tapi di sini ada masalah. Kita dibentuk sedemikian rupa dan
pencarian hubungan yang sejati itu tidak salah ketika kita berpikir waktu single bagaimana kita bisa mendapatkan pacar, atau bagaimana kita bisa menikah, atau bagaimana kita bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik dengan keluarga, atau bagaimana kita bisa mencari hubungan yang tepat untuk pekerjaan kita. Bukannya hal-hal itu salah, karena semua itu adalah sesuatu yang kita dambakan juga. Tetapi hubungan kita tidak sempurna, tetap kadang-kadang antara suami dan istri, antara keluarga, antara kolega, dan bisnis pun juga sama. Karena kadang-kadang dalam harapan kita untuk mengejar hubungan-hubungan itu, akhirnya kita menjalin hubungan-hubungan yang tidak tepat. Yang semestinya bukan hubungan yang sejati. Karena dalam harapan kita harapkan bahwa hubungan yang kita jalin itu membuat kita lebih terpenuhi, merasa terpenuhi, terasa lebih komplit, lebih lengkap, lebih utuh. Tapi justru kita melihat bahwa hubungan-hubungan kita tetap rapuh, tetap rusak, tetap hancur. Padahal kita sudah memakai sebegitu banyak tenaga untuk mencari dan menjaga hubungan-hubungan tersebut. Karena yaitu, seperti yang saya katakan, seringkali kita justru mencari hubungan-hubungan yang tidak benar. Hanya untuk menggantikan hubungan-hubungan sejati yang seharusnya kita kejar. Kita ingin mencari pasangan yang tepat, tetapi akhirnya kita pikir, ya udah deh, pokoknya dia suka sama aku. Atau kita hanya berpikir, aduh ganteng banget orang ini, cantik banget, dan hal-hal seperti itu. Tetapi kita tidak berpikir karakter orang ini sebenarnya seperti apa. Kita cari partner untuk bisnis, dan kita tidak memperhatikan karakter orang tersebut, tetapi yang kita pikir hanya, wah, dia bisa investasi banyak, atau dia kenal banyak orang-orang penting, atau kita bisa cuan cepat loh. Hal-hal seperti itu yang kita pikirkan. Dan akhirnya hubungan kita justru lebih hancur. Dan kita harus mencari hubungan yang sejati ini. Dan ada beberapa kriteria yang harus kita pikirkan, yang harus kita ketahui ya. Hubungan sejati, pertama, akan membentuk kita. Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini sebenarnya satu ayat yang sudah sering kita dengar. Tetapi pertama kali saya sungguh-sungguh mengerti arti ayat ini adalah ketika saya masih muda, waktu saya di Singapura. Saya pernah bekerja di satu kafe, dan di kafe itu selalu ada orang tua bos saya yang sering datang, hampir setiap hari. Dan dia datang bukan untuk bekerja di kafe itu, karena pada waktu itu beliau sudah pensiun. Jadi dia datang hanya untuk nongkrong di sana saja, dan kadang-kadang ngobrol bersama dengan staf lain. Dan dia ketika datang, dia selalu duduk di meja yang sama. Namanya Pak Paul. Dan Pak Paul ini selalu bertanya, bagaimana kabar kalian? Dan dia selalu mengajak ngobrol. Saya belajar banyak dari beliau. Bukan hanya tentang pekerjaan saya, tetapi tentang kehidupan, tentang cara berpikir, tentang pandangan-pandangan yang berbeda. Dan saya belajar bagaimana sebenarnya hubungan yang harus saya jalin dengan orang lain, terutama dengan keluarga saya. Dan Pak Paul ini, dia menjadi sosok ayah bagi saya. Bagaimana seharusnya seorang ayah ilahi yang sebenarnya. Saya belajar banyak dari beliau. Dan sebelum ini saya tidak mengerti apa sih sebenarnya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seorang ayah seorang pria terutama yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, yang menghidupi firman-firman Tuhan, yang belajar dari Tuhan dan siap membagi apa yang dia pelajari dari Tuhan. Apa sebenarnya orang seperti itu, pria seperti itu. Dan saya belajar banyak dari Pak Paul ini karena dia sosok yang seperti itu. Dan sebenarnya ada banyak hubungan lain yang setelah itu yang juga membentuk saya, seperti hubungan dengan Pak Paul ini membentuk saya. Saya ingat ada dosen-dosen saya, ada beberapa teman yang penting, ada mentor saya, dan juga pendeta-pendeta yang saya kenal ketika saya masih muda. Hubungan yang benar, yang sejati, yang ilahi seperti ini akan membentuk saudara sesuai rencana Tuhan. Dan akan membuat saudara lebih dekat lagi kepada Kristus. Dan semakin hubungan seperti ini membentuk kita, semakin akhirnya hubungan sejati seperti ini juga memulihkan kita. Ini yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan pada dasarnya
Adam di sini mengatakan, akhirnya aku mendapatkan seseorang yang pantas untuk aku, yang cocok, yang pas banget. Karena di sini Adam pun menyadari bahwa ada suatu hal yang luar biasa, suatu mujizat yang telah terjadi, yang Tuhan berikan. Adam mendapatkan pasangan yang sungguh-sungguh tepat untuknya. Dan ketika hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, ada rasa kegembiraan, ada rasa seperti kita sudah terpenuhi. Tapi yang terpenting menurut saya adalah ada rasa kepuasan. Dalam pencarian kita untuk hubungan seperti ini, yang kita harapkan adalah ketika kita menemukan hubungan itu, kita merasa terpenuhi. Seperti semuanya itu sudah lengkap, sudah pas. Ketika saya merasakan dibentuk dalam hubungan saya, yang saya ceritakan tadi dengan Pak Paul ini, ayah bos saya sadar bahwa Tuhan menempatkan saya dalam proses pemulihan. Proses di mana akhirnya saya diarahkan oleh Tuhan untuk ke tempat seperti itu yang Adam merasakan. Seperti semuanya sudah pas. Semua yang dia lalui, semua yang dia selama ini dia merasakan, oh tidak, ini masih belum komplit, masih belum terpenuhi, masih belum lengkap. Semua ini sudah jadi, sudah lengkap karena Tuhan sendiri yang melengkapkan itu. Ketika saya ditempatkan Tuhan dalam proses pemulihan ini, melalui hubungan bersama dengan Pak Paul ini, di mana saya merasa saya mulai dibentuk. Saya mulai mengerti tentang karakter diri saya sendiri. Dan juga tentang keburukan saya sendiri. Tentang dosa saya sendiri. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana hal-hal tersebut bisa mulai dirubah oleh Tuhan. Dan saya belajar banyak. Dan ini yang saya maksud dengan pemulihan. Seringkali kita lupa bahwa hubungan yang sejati di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh bisa merubah kita. Membentuk kita supaya menjadi lebih seperti Kristus dan memulihkan kita. Supaya trauma-trauma yang kita rasakan di masa lalu, atau kepahitan kita, atau keburukan kita, atau dosa kita, pelan-pelan semua itu bisa disingkirkan oleh Tuhan supaya akhirnya diri kita dipulihkan. Menjadi lebih sempurna, lebih seperti Kristus, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bukan hanya dalam satu hubungan itu saja. Saya mungkin ingin cerita ya, saya waktu kuliah, sama seperti banyak saudara-saudara, saya pernah pacaran. Ya akhirnya jalannya nggak bagus ya pacaran itu, hubungan itu, dan kami putus. Dan saat kami putus itu saya merasakan seperti kehampaan, tetapi juga merasa marah, banyak emosi yang muter selalu di pikiran saya. Tapi saya ingat bahwa pada saat itu ada satu dosen saya yang selalu bertanya, bagaimana kabar kamu Anthony? Dan selalu mendengar. Dia selalu siap mendengar. Dan dia seringkali hanya diam, duduk di sana, mendengar cerita saya, mendengar lampiasan saya, kemarahan saya, emosi saya, dan kehampaan saya. Tetapi setelah dia mendengar, ya, selalu mengizinkan saya untuk mengatakan semua itu. Tetapi setelah saya berhenti, dia selalu bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dan setiap kali dia menanyakan hal-hal seperti itu, saya juga mengerti sebenarnya dia ingin saya untuk melihat semua situasi ini dari pandangan yang berbeda. Dan sebenarnya dari sana saya juga belajar memaafkan. Jujur. Itu waktu saya kuliah, saya sudah umur 20 tahun lebih, dan pada saat itu saya baru belajar tentang bagaimana sesungguhnya saya harus memaafkan seseorang. Karena sebelum itu semua yang saya rasakan, kalau ada orang yang melakukan hal yang menurut saya tidak baik, atau saya marah dengan orang, saya pegang semua itu. Saya tidak bisa melepaskan. Ketika saya belajar memaafkan, dari sana mulai ada pemulihan dalam diri saya sendiri, dalam hati saya. Ada rasa seperti apa yang dikatakan Adam, akhirnya. Dan untuk diri saya sendiri, ada perasaan seperti itu. Akhirnya saya mengerti. Dan saya belajar untuk memaafkan. Saya belajar juga bagaimana pikiran saya dan pandangan saya itu bisa dirubah. Dan saya harus terbuka diri untuk melihat pandangan-pandangan dan perspektif yang berbeda. Ini seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu juga. Tetapi dalam pemulihan seperti itu, dalam hubungan sejati di mana ada pemulihan seperti itu,
kita bukan hanya mengerti. Hubungan sejati juga memberi kita kuasa. Dengan pengertian kita diberi kuasa untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Kalau kita lihat dalam Alkitab pun, selama sejarah dalam Alkitab kita melihat hal yang sama. Setelah Hawa dibentuk oleh Tuhan, Adam juga memperoleh kuasa akhirnya untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan bersama dengan pendampingnya yang tepat. Bukan sendirian. Melalui persahabatannya dengan Yonatan, Daud diperkuasa untuk menjadi raja yang layak di mata Tuhan. Melalui hubungannya dengan Naomi, Ruth juga diperkuasa dengan kebijaksanaan Tuhan dan kerendahan hati. Melalui pelatihannya di bawah Nabi Elia, Nabi Elisa juga diperkuasa untuk melakukan lebih banyak mujizat dari gurunya sendiri. Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 42-47 mengatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua yang percaya diberi kuasa untuk saling membantu, saling mengasihi, saling mendorong, saling memberi dan saling berbagi. Itu yang kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Karena semua yang mereka lakukan, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Itu kuasa. Bayangkan, ini gereja mula-mula. Sebelum ini, hanya beberapa orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah Kristus sudah bangkit dan pulang ke surga dan Roh Kudus datang dan memberi mereka kuasa, ini yang terjadi. Bahkan pertama kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang yang datang dan percaya kepada Kristus. Dan setelah itu, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berkumpul. Mereka bertekun belajar bersama-sama. Mereka saling berbagi. Dan akhirnya karena semua yang mereka lakukan, karena saya percaya ketika semua ini terjadi, ketika semua hubungan ini mulai dijalin, ada perubahan dalam diri mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Mereka mulai dibentuk, bukan hanya secara pribadi, tetapi secara kelompok, secara komunitas. Mereka mulai dipulihkan. Karena saya melihat bahwa akhirnya mereka, apa yang terjadi? Mereka melihat satu sama lain itu seperti keluarga. Mereka tidak lagi memandang semua orang itu berbeda, tetapi mereka percaya bahwa semua kita adalah sama. Kita semua mengikuti Kristus, makanya mereka siap untuk berbagi-bagi sesuai kebutuhan masing-masing. Dan ada pemulihan di situ juga. Saya percaya itu karena bagaimana ini bisa terjadi jika tidak ada pemulihan? Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama dan bertekun dengan sehati jika tidak ada pemulihan? Dan karena semua itu terjadi, mereka pun diberi kuasa. Tetapi kita tetap bertanya masing-masing, kenapa kita tetap tidak berhasil dalam hubungan kita? Kenapa kita ingin dibentuk? Kita ingin dipulihkan. Kita ingin diberi kuasa. Tetapi jika kita melihat semua hubungan kita, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, kita bertanya kepada Tuhan. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan? Karena seringkali ketika kita mengejar hubungan-hubungan ini, kita selalu melakukan hal-hal seperti itu dengan mengandalkan kekuatan atau usaha diri kita sendiri. Sebenarnya hubungan sejati yang harus kita kejar, hubungan sejati yang dalam, justru membutuhkan Roh Kudus. Jika kita kembali ke ayat-ayat yang barusan kita baca di Kisah Para Rasul, yang menambahkan jumlah-jumlah orang, bukanlah mereka sendiri, tetapi Tuhan. Yang memberi mereka kuasa adalah Tuhan. Ini yang saya sering pikirkannya. Bahwa ketika semua orang ini yang percaya, jumlah orang yang percaya, ketika mereka jumlah-jumlah ini bertambah,
sebenarnya gereja mula-mula itu tidak melakukan program pelayanan untuk menambah jiwa. Saya tidak melihat itu. Mereka tidak merencanakan ibadah spesial untuk menarik orang mengikuti gereja mereka. Mereka tidak berpikir, dan terus terang ICA pun kadang-kadang juga mungkin hal ini juga kita tidak pikirkan. Kita selalu berpikir, oh, untuk ibadah mungkin rundown-nya seperti ini. Kita harus melakukan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Lagunya seperti ini, supaya akhirnya semua tertarik, dan semua orang bisa datang, dan mereka merasa nyaman. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak mengadakan KKR atau hal-hal seperti itu. Bukannya hal-hal seperti itu tidak bagus ya. Saya harus mengatakan hal itu. Apa yang mereka lakukan hanya mereka saling mengasihi, saling berbagi, dan menempatkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran firman dan persekutuan. Itu yang dikatakan firman. Dan akhirnya, karena mereka melakukan semua itu, Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Bukan saya yang membentuk diri saya sendiri. Dan juga bukan orang lain. Bukan saya yang memulihkan diri sendiri, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya. Bukan saya yang memaafkan sendiri, tetapi Tuhan yang mengajar saya. Dan kuasa yang kita miliki bukan dari usaha kita sendiri, tetapi berkat dari Roh Kudus. Ini yang dikatakan di Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam hubungan kita, saat kita mencari hubungan-hubungan yang sejati, saat kita mengejar hubungan-hubungan seperti ini, hubungan yang ilahi, Roh Kudus harus ada di tengah-tengah kita. Seperti apa yang dikatakan di Matius. Ini penting, karena hubungan pertama yang harus kita kejar terlebih dahulu, sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan ketika kita mengejar pasangan hidup, bukan ketika kita mengejar pemulihan hubungan yang lebih baik dalam keluarga kita, bukan saat kita mencari partner untuk bisnis, supaya akhirnya bisnis kita bisa sukses. Hubungan pertama yang harus kita kejar adalah hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Hubungan dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Karena itu saya mengatakan sekali lagi, bahwa untuk mendapatkan hubungan sejati yang dalam, kita pertama harus membutuhkan Roh Kudus terlebih dahulu. Bukan orang lain dan bukan hal-hal lain. Akhirnya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan hubungan seperti ini? Ketika kita sudah mengejar hubungan seperti ini. Semua ini saya merasa juga akan hampa dan tidak ada maknanya jika kita simpan hubungan ini hanya untuk diri kita sendiri. Kejarlah hubungan sejati ini, saudara-saudara. Bukan hanya demi saudara sendiri, tetapi juga demi orang lain. Seperti yang saya katakan di awalnya, apa yang kita bagikan kepada keluarga kita. Ibrani pasal 10, ayat 24-25 mengatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika ada Roh di tengah-tengah hubungan kita, kita harus bisa saling mendorong. Saya percaya, apa yang ayah bos saya, apa yang dia bagikan kepada, bukan hanya saya, tetapi dengan staf lainnya di kafe itu, dia dapatkan dari seorang yang lain. Seseorang yang sebelumnya telah mengajar dia dan mementor dia. Semua yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya, dari teman-teman saya yang penting, dari para pendeta saya yang sebelumnya, semua yang saya dapat dari semua mentor saya. Saya percaya juga bahwa mereka mendapatkan hal-hal seperti itu dari orang lain yang telah mengajar mereka sebelumnya. Mungkin dari ayah mereka, mungkin dari ibu mereka, mungkin dari mentor mereka juga. Dan ini yang juga selalu untuk istri saya dan saya pun dalam pelayanan kami di YDP, ini yang sering kita ajarkan kepada anak-anak. Bahwa apa yang kami ingin ajarkan kepada mereka, kami terus bertanya, bagaimana kamu bisa mengajar hal yang sama kepada orang lain? Jadi semua anak-anak yang sudah dewasa dalam program YDP,
Mereka harus juga menjadi mentor bagi anak-anak yang lebih muda, bagi remaja yang lebih muda. Supaya apa yang telah mereka dapatkan, mereka harus juga siap untuk berbagi kepada orang lain. Karena di sana akan ada hubungan yang sejati, hubungan yang ilahi yang akan terbangun. Supaya akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Supaya akhirnya kebijaksanaan itu terus dibagikan ke generasi yang berikutnya. Ke orang-orang di sekitar kita. Di sanalah ada kebijaksanaan yang sesungguhnya. Bukan ketika kita mendapatkan hubungan yang kita merasa, wow, saya sudah sampai rasanya ya. Tidak usah pikirkan hal-hal lain. Saya sudah merasa terpenuhi, sudah lengkap, sudah pas, sudah puas. Tapi jangan sampai hubungan itu, apa yang saudara dapat dari hubungan itu berhenti di sana. Ajarkan kepada orang lain, bagikan kepada orang lain. Dan di semua hal itu, pastikan bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah saudara, di antara saudara semua. Supaya akhirnya yang memberi kuasa adalah Tuhan sendiri. Yang memulihkan adalah Tuhan sendiri. Yang membentuk juga adalah Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, atas ajaran-Mu Tuhan. Di mana kami dalam perjalanan kami menuju kebijaksanaan ini, kami bisa belajar bagaimana hubungan-hubungan kami seharusnya harus bisa membentuk kami masing-masing, memulihkan kami masing-masing. Dan juga dalam hubungan itu kami juga diberi kuasa untuk memuliakan nama-Mu. Supaya akhirnya kami bisa saling berbagi, saling mendorong, satu sama lain, saling memberi, saling mendoakan. Dan di sana Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkaulah yang memberi kuasa. Engkaulah asal dari semua ini Tuhan. Engkaulah dasarnya. Dan tanpa Engkau tidak akan ada kebijaksanaan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus mengurapi kami. Terus mengajar kami. Terus membentuk hati kami. Memulihkan kami, dan juga terus memberi kami kuasa melalui Roh-Mu yang berada selalu di tengah-tengah kami. Supaya akhirnya semua hubungan sejati ini bisa memuliakan nama-Mu. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi bagi orang lain juga Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi semua umat-Mu, memberi mereka kuasa untuk melakukan hal-hal seperti ini Tuhan. Supaya seperti Alkitab mengatakan, semua orang di dunia akan mengetahui bahwa kami adalah milik-Mu melalui kasih yang kami miliki untuk satu sama lain. Dengan demikian, nama-Mu sendiri yang akan dimuliakan. Dan di sanalah ada kebijaksanaan Tuhan. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, saya ingin undang saudara semua untuk bisa bangkit berdiri. Angkat tangan saudara, dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan ini. Teman-teman, kiranya Tuhan Allah Bapa di surga selalu menjaga setiap langkah saudara. Dan dengarlah bisikan dari Allah Bapa ketika Allah Bapa mengajak saudara, mengundang saudara untuk menjalin hubungan yang sejati bersama dengannya. Berjalanlah bersama Kristus, karena Dia adalah contoh yang sempurna menunjukkan bagaimana saudara bisa berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Dan kiranya kuasa Roh Kudus selalu berada di tengah-tengah saudara untuk memberi saudara kuasa untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dari sekarang hingga kedatangannya yang kedua kalinya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara semuanya. Saya harap saudara diberkati oleh firman hari ini. Kejarlah hubungan-hubungan yang sejati dalam minggu ke depan ini, supaya saudara terus dibentuk, dipulihkan, dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Shalom. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga.
Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Bergabunglah menjadi anggota ICA. Kelas membership akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 1 siang. Tidak perlu pendaftaran kelas. Jika Anda berminat menjadi anggota, silakan langsung mengikuti kelas tersebut. IC akan mengadakan baptisan pada ibadah Minggu tanggal 30 Maret. Jika Anda rindu untuk dibaptis, Anda terlebih dulu harus bergabung dalam kelas baptisan kami yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 2 siang di ICA East dan di ICA West. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.